dan juga kalem, siapa sangka ia ternyata adalah penggemar sang raja dangdut. Lagu-lagu dari Rhoma Irama kerap kali dijadikannya tuntunan dalam hidup. Satu Indonesia hadir bersama Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Saya Taufik Effendi, simak Satu Indonesia. Ya, saat ini saya sudah berada di pendopo rumah dinas dari Bupati Banyuwangi, di mana setiap pagi katanya nih Pak Abdullah Azwar Anas ini punya satu hobi, yaitu bersepeda dari rumah dinas ke kantor. Nah, pagi ini saya ikutan sama Bapak untuk berangkat ke kantor bareng-bareng. Pagi Pak. Pagi. Ayo. Yuk, mari kita ke kantor Pak. Ayo. Akhirnya, ya kita sampai juga. Ini di kantor Pemkap ya Pak ya? Ya, ini memang parkiran sepeda yang sudah disiapin, dimasukin. Jadi Ya. memang untuk memfasilitasi Ya. yang menggunakan sepeda ke sini ya Pak? Iya, Wah, luar biasa. Olahraga pagi-pagi ternyata menyenangkan juga loh Pak naik sepeda. ya. Bapak emang favoritnya olahraga naik sepeda ya Pak? Minimal kita bisa ada keringat sedikit ya. Sebab kalau nanti nggak naik sepeda, ada tamu terus kita nggak sempat olahraga. Iya. Yang kedua, biasanya rutenya saya yang menentukan. Kalau rutenya ke kiri, saya tidak menentukan rute sebelumnya. Iya. Sehingga kita ingin melihat apakah tempat itu bersih dan sekaligus sebenarnya sambil nyapa masyarakat. Iya, dan ini sudah berubah wajahnya yang katanya tadi Pak sempat bilang juga awalnya kumuh, Iya. jadi tidak kumuh, dan secara keseluruhan juga Banyuwangi memang wajahnya dapat dikatakan berubah. Salah satu yang juga naik secara signifikan itu adalah angka wisatawan yang datang ke Banyuwangi, baik Iya. itu wisatawan domestik maupun wisatawan internasional Iya. seperti itu ya. Yang Bapak sudah lakukan apa sih untuk akhirnya berhasil menarik lebih banyak lagi wisatawan? Ya jadi gini, mendatangkan wisatawan bukan hanya sekedar pekerjaan orang didatangkan ke Banyuwangi, tetapi sebenarnya ini mendorong orang untuk perilakunya berubah. Oke. Misalnya orang kalau cuek, tidak ramah, tidak mungkin tamu datang. Yang kedua, perilaku masyarakat harus berubah dari jorok, dari bersih. Oke. Karena kalau tidak bersih, orang tidak mau datang. Nah, yang kita kerjakan adalah pertama memperbaiki destinasi, akses. Maka oleh karena itu sebenarnya program pariwisata ini bagian dari konsolidasi infrastruktur. Karena tidak mungkin pariwisata jalan kalau infrastrukturnya jelek. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita destinasi wisata yang dulu yang kumuh, kotor, sekarang bersih. Dengan masyarakat. Dan masyarakat sekarang mau membersihkan karena di situ ada uang. Kalau tidak bersih, tamu tidak datang. Nah, sebenarnya pariwisata ini bukan hanya sekedar mendatangkan rezeki, sekedar menumbuhkan ekonomi kreatif, tetapi sebenarnya lebih dari itu, pariwisata ini bagian dari konsolidasi budaya. Karena di samping destinasi wisata, di Banyuwangi kita munculkan program-program kebudayaan. Ada Gandrung Sewu, dari situ budaya yang dulu mungkin agak redup, tidak bersemangat, sekarang mulai senang menghidupkan kembali. Bukan saatnya lagi hanya menyebut Bali, Yogyakarta, atau Lombok sebagai ikon destinasi wisata Indonesia. Berbagai daerah kini berusaha menggenjot potensi pariwisatanya, dan salah satu yang paling menonjol berada di ujung timur Pulau Jawa. Ya, selamat datang di bumi Belambangan, Banyuwangi. Diapit oleh 3 taman nasional, serta memiliki garis pantai yang salah satunya paling panjang di Indonesia, kabupaten terluas di Jawa Timur ini memiliki segudang wisata yang dapat ditawarkan. Mulai dari Taman Nasional Baluran, kawasan Pulau Merah, ombak Pantai Plengkung, hingga fenomena Blue Fire di Kawah Ijen.
Potensi wisata tersebut baru belakangan terangkat di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas. Sosok yang memasuki tahun kelima memimpin Banyuwangi ini berhasil memantik berbagai perubahan dan prestasi di Banyuwangi. Dianugerahi gelar sebagai The Marketeer of the Year tahun 2014 oleh Marketplace Incorporated untuk prestasinya mempromosikan Banyuwangi, pria 41 tahun ini juga berhasil membawa Kabupaten Banyuwangi menyabet berbagai penghargaan. Mulai dari inovasi pariwisata, kualitas tata ruang, teknologi informasi, perencanaan pembangunan, hingga adipura yang telah lepas selama 17 tahun. Ya, kini Banyuwangi bertransformasi dari citranya yang lekat dengan santet menuju citra baru sebagai The Sunrise of Java, tempat di mana keindahan matahari terbit di Pulau Jawa berada. Selain pariwisata juga salah satu yang sudah Bapak galakan semenjak Bapak memimpin Banyuwangi ini adalah PNS di lingkungan Pemkab. Ini IPK-nya minimal 3,5. Kenapa sih Pak? Iya. Jadi begini, sebelum saya masuk ada kurang lebih 3.000 PNS diangkat otomatis dengan berbagai latar belakang. Ada yang dulu pernah jadi tukang sapu, tukang parkir jadi PNS. Nah, saya melihat ini tugas-tugas kerja di PNS ke depan semakin berat. Selama ini kan PNS ini ya sudah kalau nggak diterima di mana-mana baru ngelamar PNS. Yang bagus-bagus di perbankan, di PU dan lain-lain. Nah, saya melihat ke depan ada tugas-tugas kerja yang ini membutuhkan spesifikasi khusus. Contoh anak akuntansi, bagian akuntansi, kemudian arsitek, bagian hukum, begitu juga bagian keuangan yang lain. Nah, ini membutuhkan yang memang punya latar belakang yang baik di dalam mata akademik. Nah, maka kita rekrut jurusan-jurusan ini IP harus 3,5. Nah, apa kaitannya supaya ke depan akuntansi keuangan di Pemda ini bisa lebih bagus hasilnya dengan SDM yang bagus. Nah, alhamdulillah hasilnya Banyuwangi yang dulu pernah disclaimer sekarang 2 kali kita sudah WTP. Ya, kita bicara soal pengentasan kemiskinan gitu ya. Salah satu yang juga menjadi sorotan di Banyuwangi ini adalah dapat dikatakan menjadi kantong TKI seperti itu. Sikap Bapak sendiri seperti apa? Jadi begini, kemiskinan tadi kebetulan tahun ini kita bisa menurunkan cukup banyak. Salah satunya adalah selama ini angka BPS kan hanya kemiskinan hanya ngumpul di kabupaten. Padahal antar kecamatan ini ada disparitas yang masalahnya berbeda. Maka pertama kali menjabat kami langsung minta bagaimana angka kemiskinan tidak hanya muncul di kabupaten, tapi per kecamatan di Zoom. Karena setiap kecamatan ini karakter masyarakatnya berbeda. Kalau budaya dan karakternya berbeda, berarti pendekatannya berbeda. Nah, setelah kita definisikan itulah, maka ternyata kita bisa mengatasi dengan tepat sasaran, sehingga kemiskinan di Banyuwangi dari 20,4% kita sekarang turun menjadi 9,6%. Untuk TKI sendiri Pak? Kalau TKI ini bagian dari atau... bukan, ini kan soal kebutuhan. Nah, TKI ini kan soal jaringan. Oh, orang keluarganya sudah bekerja misalnya di Hong Kong, mereka ngajak keluarganya, kebetulan memenuhi ketentuan, mereka berangkat. Tapi memang di negara kita belum seluruhnya bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Sehingga kadang orang yang berangkat ke luar negeri, kemudian mereka pulang bisa bangun rumah bagus. Ini kemudian menarik keluarganya. Nah, Banyuwangi sekarang sedang mendorong BLK sehingga mereka yang keluar kita dorong adalah yang di sektor kerja formal, bukan informal seperti buruh dan lain-lain. Selama sektor pekerjaan formal nggak ada masalah karena asuransi mereka kan tertangani dengan baik. Kira-kira. Yang masalah adalah yang pembantu rumah tangga, yang kemudian di sektor informal ini kadang asuransi tidak terurus, majikannya bermasalah, sistem pemberangkatannya bermasalah. Dan soal TKI ini saya kira sistem nasional kita memang perlu berbenah supaya mereka bisa berangkat dengan baik. Karena ada orang Banyuwangi berangkatnya tidak dari Banyuwangi, bisa dari tempat lain. Ya, saya melihat bahwa bersahaja itu lebih nyaman. Dan apalagi sekarang ini ketika saya menjadi bupati, rakyat itu ternyata tidak bisa hanya dipidatoin, tapi rakyat itu perlu dicontohin. Dan Bapak ini kan juga waktu kuliah dulu menjalani 2 bidang ilmu sekaligus kan ya? Sastra di UI, daerah. kemudian teknologi pendidikan teknologi pendidikan. S2 kami di ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Tapi di kehidupan kampus juga Bapak akhirnya ketemu dengan sosok wanita yang sekarang menjadi istri. Ketemunya di IKIP waktu itu Pak ya? Iya, sebenarnya itu siapa yang PDKT duluan tuh Pak? Yang pendekatan duluan Bapak atau Ibu? Jadi gini, saya itu sebenarnya semester 1 saya sempat lihat gitu. Tapi saya nggak pernah ngobrol itu sampai semester 7. Oke.
Lama Semester juga lama ya, Pak ya? sekali, lama. Semester 1 sampai semester 7. Iya, Oke. sampai semester 8. Itu nggak tegur-teguran sama sekali tuh? Nggak pernah, karena memang waktu itu kita jarang susah lah untuk kita suka tapi memendam kira-kira gitu. Nah baru semester 7 hampir selesai semester 8 kita baru ketemu dengan lewat teman saya kira-kira. Jadi awalnya dikenalin sama temen? Dulu waktu ospek sih bareng kira-kira gitu. Ospek bareng tapi ya takut lah orang daerah kenal sama orang Jakarta. Sekali, romantis sekali. Kadang-kadang suka memberikan hal-hal yang kejutan lah buat saya. Kita sebanding semua, tidak ada yang menonjol, kalau di urusan pelajaran, baik matematika, agama maupun yang lain itu sama. Cuman kita yang kalah menonjol sama beliau itu, yaitu tadi, dia pandai berpidato, tidak mau diem, beraktivitas terus. Jadi dia mau tidak ada kegiatan, tidak mau beraktivitas, mulai kecil itu. Ya, saya juga mendapatkan informasi kalau Bapak ini sangat mengidolakan sosok Bang Haji Rhoma Irama. Betul? Kenapa, Pak? Waktu itu kebetulan saya di pesantren. Nah di pesantren itu biasa lagunya anak-anak di pesantren kan lagu-lagu yang dangdut tapi religi. Dan Bapak merasa dan saya melihat Bang Rhoma ini lagu-lagunya Bang Rhoma tadi ini lebih banyak tuntunan dan karena syairnya bagus itu up to date sampai sekarang pun masih nyaman didengarkan. Oke, berarti terlepas sosoknya Bang Rhoma seperti itu, tapi syairnya menurut saya luar biasa. Berarti dapat dikatakan Bapak cukup tahu banyak dong lagunya Bang Rhoma? Iya nggak tahu banyak, tapi ketika itu didengarkan itu cukup akrab lah di telinga. Oke, baik. Kalau gitu kita akan punya satu permainan sekarang, Pak. Jadi saya akan mengajak Bapak untuk bermain tebak lagu. Oke. Jadi saya akan putarkan beberapa lagu yang ini merupakan lagunya Bang Rhoma, ya. Ini yang pertama. Sudah bisa menebak? Kenapa? Coba kita tes. Minuman itu haram ya? Betul sekali. Judulnya tadi adalah Minuman itu haram ya? Haram. Oke, kita ke lagu yang kedua ya Pak ya. Oke. Dengarkan baik-baik. Kalau mau nebak duluan boleh loh Pak. Kalau udah menebak dari awal udah hafal ini lagunya apa judulnya. Begadang ya? Begadang? Begadang. Betul sekali, berarti terbukti Bapak ini memang fans beratnya dari Rhoma Irama ya. Saya kira itu dinamika masih setiap partai ya. Dan PKB sebagai partai saya kira punya hikmah ketika sekarang banyak partai baru sudah ada bandara di sini. daerah Bambangan dahulu kan kayak tempat jalan biasa, sekarang jadi tempat nongkrong anak-anak muda, ada tempat skateboardnya. Turis luar negeri sekarang sering ke Banyuwangi seperti Tour de Ijen. Sudah banyak Satpol PP-nya sudah banyak sekarang. Fasilitas untuk olahraganya lebih diperbanyak lagi ya. Adanya jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dengan Jember. Peluang kerjanya lebih bisa dikembangkan lagi. Pengen ada mall aja wes. Ya, sekarang kita sudah berada di pendopo belakang dari rumah dinas Bupati Banyuwangi, di mana di tempat inilah biasanya Pak Anas ini suka begadang atau sekedar ngopi-ngopi, ngetes sambil menerima tamu juga ya Pak ya? Ya. Ini bisa dilihat pemandangannya menarik sekali, ada lampu-lampu, cantik sekali. Ini buat bersantai enak sekali nih tempatnya. Ya, tempat favorit ya Pak ya? Iya, ini salah satu tempat favorit kami dan biasanya kami banyak kegiatan termasuk Thanksgiving dengan Dubes Amerika itu di outdoor ini. Oh, waktu itu di sini juga ya, Thanksgiving ya? Di halaman ini. Iya, kita bicara ke belakang lagi, kita flashback lagi. Kalau nggak salah nih, dulu Bapak cita-citanya waktu kecil adalah menjadi guru agama. Betul ya Pak ya? Ya jadi guru. Jadi guru ya. Tapi apa sih yang kemudian akhirnya Bapak banting setir, kemudian jadi politisi dan bahkan terjun ke dunia politik di usia yang sangat muda, 24 tahun waktu itu ya Pak ya? Iya, iya.
menjadi anggota Jadi MPR? sebenarnya ini blessing aja. Jadi dulu saya sebenarnya pengen jadi guru besar. Setelah saya sekolah waktu itu di UI, pengennya sih kuliah di luar negeri. Ya. Nah, tiba-tiba tahun 97 ketika pasca pemilu, tiba-tiba ada formulir datang ke saya. Kebetulan waktu itu kepilih jadi mahasiswa berprestasi di UI bersama beberapa orang. Dan saya menjadi wakil sekjen pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, waktu dari PBNU waktu itu masih Gus Dur merekomendasi, dan dari Rektor UI direkomendasi. Kemudian kebetulan dapat sertifikat Lemhanas termuda waktu itu. Nah, disitulah kemudian didaftar. Saya kaget, ternyata dari 1.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia, saya tiba-tiba masuk dari 100 yang utusan golongan tadi. Oke, berarti awalnya dari dari aktivis kampus itu ya, Pak? Aktivis kampus dan ormas di NU.